Happy Sunday, saudara-saudara. Selamat datang di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Salam sejahtera, baik untuk saudara yang beribadah bersama kami in person, maupun juga untuk seluruh saudara-saudara yang beribadah melalui live streaming. Salam sejahtera. Saudara, ini adalah hari-harinya Tuhan. Marilah kita bersukacita, datang menyembah Dia dan memuliakan namanya. Terpujilah Allah Bapa Surgawi, ketiganya yang esa, yang namanya mulia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa di tengah perjalanan kehidupan umat Tuhan, Dikau senantiasa beserta dengan kami. Sungguh besar kasih anugerah Allah Bapa Surgawi yang dinyatakan di dalam kasih penebusan Kristus Yesus. Bahkan Dikau memberikan Roh Kudus untuk tinggal di hati umat, menuntun kami Tuhan untuk senantiasa berada di dalam jalan terang kebenaran-Mu saja, sehingga kami tidak lagi hidup tersesat. Ya Tuhan, berkati ibadah ini, supaya segala sesuatunya boleh menjadi kemuliaan bagi Kristus Yesus, Tuhan kami, Sang Mesias, yang hanya oleh padanya saja kami memuji namanya, kami menerima firman-Nya, dan kami memanjatkan doa kami. Berkati ya Bapa, biarlah ibadah ini Tuhan boleh menjadi satu persekutuan yang meaningful di antara kami masing-masing dengan Dikau saja. Terima kasih. Dipermuliakanlah Dikau ya Tuhan, Allah Bapa di surga, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita boleh berada di tempat ini hanya karena kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu mari bangkit berdiri, saudara-saudara, kita akan bernyanyi dengan lagu yang pertama, Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Silakan duduk, kita terus bernyanyi. Kita mengatakan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan melalui lagu yang kedua, karena kita yakin dan percaya hanya karena kasih Tuhan, kasih setia Tuhan boleh mengumpulkan kita di sini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. kita masih memuji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu yang ketiga, Open the Eyes. Eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. You high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Mari kita bangkit berdiri, kita akan bersiap-siap untuk memasuki liturgi. Akan kita nyanyikan lagu yang keempat, Allah kuasa melakukan. Melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa.
Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menerima panggilan beribadah. Kita akan membacakan silih berganti. Kasih Allah senantiasa mengalir bagi kita umat-Nya. Panggilannya mengundang kami datang ke bait Tuhan. Kita ditopang oleh kasih Kristus Yesus, tetap kuat teguh dalam iman pada Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Mari muliakan Allah, jalan hidup dan perlindungan untuk umat-Nya. Anugerah kasih Allah bagi umat-Nya dan sembah sujud kami hanya bagi kemuliaan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Nyanyikan lagu pujian pembukaan, Sungguh Indah Kabar Mulia, Kidung Jemaat 383 ayat 1, 2, dan 3. Dan
Saudara silakan duduk. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan berdoa. Pertama kita akan berdoa bersama-sama sebagai satu keutuhan tubuh Kristus di dalam gerejanya, yang kemudian akan disusul dengan doa pribadi dalam bentuk silent prayer. Nah saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, bersama umat-Mu yang letih lesu, kami datang oleh kasih Kristus Yesus yang tersedia memberi kelegaan serta air kehidupan baru. Allah Bapa Surgawi, Dikau selalu berada di dalam hidup pribadi kami. Namun seringkali kami gagal bercermin diri serta mengikuti jalan Tuhan. Kami sering lupa diri, bahkan sibuk dalam kesenjangan sendiri. Kami bahkan terpeleset keluar dari jalur pengabdian. Sembuhkanlah kami satu persatu Tuhan, oleh anugerah pengampunan dosa di dalam Kristus Yesus, untuk kembali menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Bentuklah kami menjadi umat Tuhan yang tangguh oleh kekuatan Roh Kudus, Sang Penolong kami, agar kami selalu berada dalam jalur kebenaran Kristus, menjadi surat terbuka yang bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus, yang di dalam namanya kami berdoa. Amin. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, maka anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara, bagi engkau yang tinggal dan hidup setia di dalam jalan Tuhan, maka Allah sajalah gembala yang baik, senantiasa dihantarkannya kita di tempat yang penuh dengan kenyamanan. Perlindungannya, saudara, begitu sempurna di dalam jalan kehidupan kita, dan disediakannya umatnya hidangan. Dan saudara, maka dikalahkanlah lawan-lawannya, dan piala daripada umatnya penuh melimpah. Saudara, mari berpeganglah kepada kebajikan dan kemurahan yang senantiasa mengikuti umatnya, karena kasih Allah Bapa yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus tinggal dan serta bersama dengan anak-anaknya. Amin. Hormat bagi Sang Bapa dan bagi Anaknya dan Roh Kudus, yang sejak mulanya ada, sekarang dan selamanya akan tetap. Amin, amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian persiapan dari Kidung Baru 189 ayat 1 dan 2, Pegang Tanganku. Ku ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu.
Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hindagan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah yang pengasih, anugerahkanlah agar firman yang akan kami terima ini boleh sungguh dapat tumbuh dan berakar di hati kami, serta berbuah-buah bagi kemuliaan dan kesaksian nama-Mu. Tolong kami Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kami, karena firman-Mu itu satu-satunya pelita hidup kami, sehingga kami senantiasa boleh berjalan di dalam terang kebenaran Kristus Tuhan, dan boleh menjalani kehidupan di dunia ini dengan selamat, dengan menyenangkan hati Tuhan. Berkati ya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi pegangan untuk kami satu persatu. Kiranya Dikau berkenan atas ucapan lidah bibir kami dan renungan hati kami, ya Tuhan, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama. Jadi kita akan membaca semua ayat bersama-sama yang diambil dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kemudian dilanjutkan 53 sampai 56. Saudara, mari bersama-sama kita membacanya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktunya mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segera datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, dan di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung,
orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, inilah firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah sore ini diberikan judul Faithfully Patience atau kesadaran dalam iman. Kesabaran dalam iman. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Markus pasal 6 ayat 30 ini dicatat bahwa murid-murid Yesus memberikan laporan khusus kepada Yesus tentang pelayanan mereka. Dan di ayat 30 inilah merekord pertama kalinya murid-murid sudah berani mengabarkan Injil sendiri tanpa didampingi oleh guru mereka, tanpa didampingi oleh Yesus secara fisik, saudara. Dan kemudian hal-hal yang ini pun akan menjadi model bentuk penginjilan, bahkan dengan penyertaan Roh Kudus dalam ministry murid-muridnya menebarkan firman sampai hari ini. Saudara, Injil pun menyatakan bahwa Yesus tidak henti-hentinya mengajar, menyembuhkan, menolong, dan dengan sabar mengasihi umatnya. Markus pasal 6 mencatat bagaimana Yesus di dalam pekerjaan ministrinya itu, saudara, sungguh-sungguh melelahkan dan perlu istirahat benar-benar. Termasuk murid-muridnya yang setia di dalam pelayanan aktif, berkhotbah, mengusir kuasa gelap, menyembuhkan dan mengurapi. Hari itu dijelaskan di ayat 12 dan 13. Serta dilaporkanlah semuanya itu kepada Yesus sendiri. Dan Yesus, saudara, tahu benar-benar atas kerja murid-muridnya itu, serta kemudian Yesus mengajak mereka beristirahat dan tetap bersama-sama dengan Yesus sendiri. Saudara, di dalam satu ministry yang terorganize itulah, saudara, sangat diperhatikan oleh Yesus atas vitalnya waktu jedah, waktu istirahat. Di ayat 31 dinyatakan dengan jelas, marilah ke tempat sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Itulah sabda Yesus bagi murid-muridnya di waktu itu dan juga hari ini bagi jemaatnya yang kelelahan melayani. Saudara, tindakan ini bukan cuma sekali-kali saja Yesus lakukan terhadap murid-muridnya, tetapi menjadi satu bagian yang sangat penting dari bagian ministry pelayanan firman adalah untuk istirahat atau dikatakan sebagai soul recovery. Sehingga physical murid-murid cukup disegarkan kembali bagi tugas-tugas selanjutnya. Saudara, perhatikanlah kata ke tempat sunyi. Beristirahatlah dengan segera bersama Yesus. Dengan satu fokus adalah penyegaran rohani dan fisikal atau spiritual renewal. Yesus mengajak murid-muridnya naik ke atas gunung sendirian itu bukan untuk liburan, saudara. Bukan untuk ngobrol-ngobrol, duduk-duduk santai, bermalas-malasan. Tidak demikian. Coba saudara renungkan sejenak. Menjadi satu perbandingan terbalik hari-hari ini. Apabila umat pergi bersama-sama di dalam acara retreat yang seyogianya adalah sendirian ke tempat sunyi bersama dengan Yesus naik ke gunung. Retreat di zaman modern ini menekankan pada acara yang santai
curhat-curhatan sesama jemaat dan dengan main-main game dan ngobrol-ngobrol dengan satu tujuan untuk melepaskan lelah fisikal saja, dan bukan dengan satu tujuan inti mendalami atau pendalaman spiritual, dan itu malah menjadi disisihkan dan porsinya dikurangi makin sedikit. Sehingga apa hasilnya? Pulang dari retreat tidak membawa impak rohani. Sebelum datang ke retreat murung, pulang juga kembali murung, dendam, sakit hati tetap dibawa pulang, tidak berubah-berubahnya. Saudara, harap ini direnungkan dengan baik, dan bukankah hal itu sering kau dan aku mengalaminya setiap kali kita pergi ke retreat, dipusingkan dengan acara. Pikirkanlah saudara, supaya ini tidak lagi terulang. Karena apa? Ini adalah metode Yesus di dalam berretreat bersama-sama jemaatnya. Suatu fenomena yang diawali oleh Yesus sendiri, berbasis spiritual deepening, jadi melenceng begitu jauh. Maka harus sudahlah kita pandai mawas diri dan mengevaluasinya, agar jangan sampai semangat persekutuan umat, semangat jemaat untuk bersama-sama itu menjadi digerus oleh komersialisasi, menjadi degradasi iman yang berakibat makin tipisnya dan menjadi kurang getol untuk bersekutu dengan Yesus dan firman-Nya. Sehingga engkau dan aku, kalau demikian, menjadi makin mudah menjadi sasaran empuk si iblis melontarkan panah-panah berapi, sehingga berakibat fatal bagi diri Anda sendiri. Harus diperhatikan ini saudara. Saudara-saudara kekasih Kristus, Injil Markus banyak sekali dipakai kata seketika, segera, immediately, sebab suatu urgency. Sebagai satu contohnya, Yesus dibaptis menjelang ministrinya, kemudian dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Markus pasal 1 ayat 12, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun, ia tinggal 40 hari lamanya. Pada saat sibuk-sibuknya orang bekerja di Danau Galilea, mencari nafkah untuk keluarganya saudara, sebagai penjala ikan, Yesus datang mendekat dan berkata kepada Petrus dan Andreas yang sedang menebar jala di danau itu. Saudara boleh membaca di Matius pasal 18 ayat 19 dan 20. Yesus berfirman, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu apa reaksi mereka saudara di tengah pekerjaannya itu? Dengan segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Kemudian Yakobus dan Yohanes yang sedang membereskan jala mereka di dalam perahu, Yesus memanggil mereka. Ayat 22, dan mereka pun segera meninggalkan perahu serta ayahnya dan tidak neko-neko lagi saudara, tidak tanya-menanya lagi, lalu mengikuti Yesus dengan hati yang terbuka atas panggilan suara firman tersebut, disertai dengan tindakan yang proaktif, dengan tidak dinyana-nyana. Murid-murid ini saudara, respons terhadap panggilan Yesus itu telah mengubahkan hidup mereka. Dari sekedarnya rakyat jelata, rakyat biasa saudara, menjadi duta-duta kerajaan surga yang mengubah dunia ini.
Hari ini pun itu terus terjadi, saudara, bagimu dan bagiku setiap saat, saudara. Untuk itu, saudara, handallah di dalam menanggapi dan dengan segera menjawab panggilan Yesus itu. Hari ini justru dilemanya banyak sudah orang yang sudah menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, bahkan terbalik sukanya menunda-nunda waktu untuk bersekutu dengan Yesus. Boro-boro kok menjawab panggilan Yesus, sedangkan bersekutu dengan Yesus saja ditunda-tunda. Di dalam persekutuan umat, jam ibadah sudah hampir tiba, bukannya buru-buru, masih alon-alon bersolek dahulu, akhirnya tiba ke gereja pun sudah sangat terlambat. Tidakkah, saudara, ada kerinduan di hatimu untuk berjumpa dengan Yesus dan firman-Nya? Yesus yang mulia tersebut di dalam satu bentuk persekutuan umat gerejanya. Bahkan lebih parah lagi. Karena apa, saudara? Sekarang ini disinyalir. Sebab di samping ibadah in person ini pun di broadcast streaming di mana-mana. Nah, kebetulan banget. Sambil minum kopi, makan snack, saudara, duduk-duduk di sofa yang empuk, nonton aja live streaming. Ngapain capek-capek, panas-panas seperti ini, driving ke gereja. Pikirmu sama saja kok itu. Perhatikan, saudara. Tidakkah kau tahu bahwa perangai yang begitu sudah membuka dirimu, menjauhkan dirimu, dan menjauhi firman yang menjadi sumber hidupmu itu sendiri? Hati-hati, saudara. Janganlah engkau dininah-bubukkan dengan si jahat, dengan buayan-buayan dan bisikan-bisikan, kata-kata sesat di hatimu, dengan berbagai alasan untuk tidak datang beribadah, namun hanya nonton live streaming saja. Bisikan-bisikan si jahat yang demikian harus engkau tengking jauh-jauh, saudara. Karena apabila engkau tetap berpegang demikian, engkau sudah jatuh di dalam percobaan. Dan engkau menjauhi firman itu sendiri. Mari, saudara, saya ajak kita masing-masing untuk memeriksa diri. Adakah kerinduan masing-masing kita bersekutu, bergaul dengan Yesus, dengan umat gerejanya, serta dengan firman Tuhan? Tidak tahukah engkau kalau summer yang begitu panas ini, saudara, di temperatur barusan saja tercatat 100 plus, bahkan sampai 110 Fahrenheit, saudara. Begitu panas. Dan tentunya ini membuat saya dan beberapa saudara untuk datang awal mempersiapkan segala sesuatunya ini. Kami pun malas, saudara, untuk datang panas-panas begini. Bukankah lebih enak di rumah dengan sejuknya hawa AC, duduk manis-manis, nonton ibadah? Tetapi, saudara, yang kami lakukan ini adalah karena our love to Jesus. Kami dengan beberapa banyak saudara mempersiapkan segala sesuatunya ini. Bahkan 1 jam sebelum ibadah. Tidak lain tidak bukan oleh karena our love to Jesus. No more, no less. Saudara, saya harus ungkapkan ini agar menjadi fair, untuk menjadi evaluasi dan pertimbanganmu masing-masing. Agar engkau pun menjadi termotivasi. Marilah, saudara, bersama-sama umat Tuhan, datanglah untuk beribadah awal dan on time. Bersekutu dengan Yesus dan firman-Nya adalah sangat vital, saudara. Ketika Yesus sendirian dengan engkau masing-masing. Markus pasal 4 ayat 11 mencatat, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar
sesuatu disampaikan di dalam perumpamaan. Ayat 34. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Itulah saudara hari ini bagi murid-murid Tuhan yang sikap, cekatan, proaktif dan tanggap atas panggilan firman Yesus sendiri serta mau mendengarkan dan menjalin persekutuan yang intim terhadap Yesus sendiri. Yesus tahu benar apa yang kau inginkan, apa yang kau perlukan, dan di dalam kesendirianmu Yesus memperhatikan kebutuhan pangan umat dan kesehatannya atau welfare-nya jasmani dan rohani umat yang dikasihinya. Saudara, di dalam pembacaan Markus pasal 6 ini setidaknya ada 3 poin khusus, saudara. Pertama, sangat melelahkan. Pelayanan atau ministry itu bikin capek, sebab Allah menghendaki engkau melayani Dia seumur-umur hidupmu dan dengan sebulat-bulat hatimu dan dengan segenap tenagamu. Bagaimana enggak capek kalau demikian? Itu sangat melelahkan. Oleh sebab itulah engkau perlu sewaktu-waktu di-recharge secara fisik dan mental dari kelelahan. Salah satu di antaranya adalah hadirnya kita semua di dalam tata ibadah minggu di dalam bait Tuhan inilah adalah untuk merecharge masing-masing kita setelah di dalam 1 minggu kita bergulat di dalam bakti kita kepada Tuhan dan di dalam juga bakti kita kepada keluarga mencari nafkah. Saudara, bahkan hanya dengan mendengar ceramah-ceramah firman pun itu bisa sangat melelahkan. Dan Yesus pun di dalam catatan Markus ini bisa lelah dan memerlukan juga untuk di-recharge. Saudara-saudara, percayalah bahwa Allah yang pengasih dan di dalam pertolongan Roh Kudus sangat pasti memeliharakanmu dan aku. Karena recharge ini adalah metode Yesus sendiri atas kebutuhan fisik dan rohani umatnya, kau dan aku hari ini. Yang kedua, kesabaran Yesus. Walaupun Yesus lelah dan melihat murid-muridnya pun kelelahan, justru terbalik dari gelagat umum yang mana apabila orang lelah jadinya tidak sabaran dan emosional. Tetapi Yesus justru tetap berdiam diri bersama murid-muridnya sambil terus-menerus memotivasi murid-muridnya. Poin yang ketiga, kebersamaan dengan Yesus. Be with Jesus. Ini adalah sangat penting agar kau dan aku dapat melihat sendiri bahwa Yesuslah tolok ukur hidup terhormat bagi Allah. Justru pada saat dia terbeban misi, saudara, yang ada di pundaknya, Yesus tidak give up, mengeluh, menggerutu, ngomel pun tidak. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, menyadari bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya walaupun sangat lelah. Bahkan justru dalam situasi yang penat itu Yesus masih bersedia menolong umatnya. Ayat 53 sampai 56. Setibanya Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ, orang segera mengenal Yesus. Kemanapun ia pergi, orang meletakkan yang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jumbahnya saja. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh.
Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, hari ini sabda Yesus memberikan satu makna yang sangat penting untukmu dan aku dari Markus pasal 31 sampai 34. Pada saat Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku? Dan seketika perempuan yang menjamahnya dengan gemetar tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus mengaku. Maka Yesus bersabda kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Saudara, Yesus sangat mau agar umatnya, agar kau masing-masing dan aku jujur kepadanya. Bukan dengan cara yang mistik, saudara, dengan cara yang menyesatkan, namun dengan terbuka. Dan iman yang dewasa itulah sebagai dasar dari segala sesuatu. Dinyatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Yesus ini yang panjang sabar dan penuh kasih damai kepada umatnya yang datang kepadanya. Karena itu saudara, mari berdialoglah dengan Yesus. Dengarkanlah panggilannya. Dan seketika, segera itulah, ikutlah dia. Jangan sekali-kali engkau ulur-ulur waktu. Engkau pikir-pikir dulu dengan banyak alasan-alasan yang seyogianya dasarnya engkau malas. Engkau menutupi dengan satu argumentasi yang berbelit-belit itu. Maka apabila demikian, Yesus bersabda kepadamu. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dari pekerjaanmu. Dengarlah panggilan firman Allah. Oleh sebab itu saudara, datanglah ke mimbar Tuhan dan bertobatlah. Sehingga kesempatan yang Yesus berikan itu dapat kembali mengangkat kita, mengampuni kita, dan kita diteguhkan kembali. Saudara-saudara, kasih dan kesabaran Allah tak terukur menjadi suatu realita dengan penganyuman Roh Kudus bagimu dan bagiku. Namun ingat, semuanya itu ada batas waktunya. Maka berjaga-jagalah agar engkau senantiasa didapatinya siap. Karena engkau tidak tahu pada waktu manakah Yesus datang kepadamu. Damai sejahtera engkau peroleh beserta seluruh kepenuhan Allah di dalam Kristus Yesus yang menjadi realita di dalam hidupmu. Mari saudara-saudara, datanglah. Tambah hari, tambah percaya, tambah hari, tambah sikap, dan siap menerima panggilannya dan meresponinya, yaitu firman Kristus Yesus, sumber kehidupan umatnya. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan apabila firman-Mu boleh menegur kami, membangunkan kami Tuhan, bahkan menguatkan kami di tengah keinginan hati untuk bersekutu kepada Dikau ya Yesus. Namun kami banyak kali dirintangi oleh tubuh yang lemah ini. Tolong kami ya Roh Kudus, segarkanlah kami kembali sehingga jalan kami boleh dibenarkan kembali di dalam terang Kristus Yesus bagi kehidupan kami yang kekal. Kami sungguh-sungguh bersyukur. Kiranya segala hormat dan pujian kami hanya bagi Allah Bapa di surga. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bila kau rasa
Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan iman rasuli kita. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Akan melanjutkan dengan doa syafaat, dan setelah itu diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Adakah satu permintaan doa khusus begitu? Saudara, silakan angkat tangan. Tidak ada? Sehat semuanya? Baik? Oke? Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa di dalam gerak hidup umat, Dikau tak terlepas-lepasnya Tuhan, senantiasa memegang tangan kami untuk berjalan di dalam jalur kebenaran Kristus Yesus saja. Ya Tuhan, hanya di dalam kasih-Mu itulah kami memohonkan dan panjatkan doa syafaat kami. Tuhan, kami sungguh mau berdoa untuk seorang yang masih di dalam recovery atas sakitnya yang lama. Kiranya Tuhan mau jamah dia secara khusus agar boleh disehatkan dan disembuhkan kembali seperti sedia kala. Begitu juga seorang ibu di dalam preparations untuk cataract surgery, Tuhan. Kiranya Engkau mau menolongnya, baik di dalam seluruh chemistry darahnya Tuhan, Engkau mau stabilkan sehingga cataract surgery ini boleh dilakukan dan boleh mendapatkan kesuksesan. Tuhan, Dikaulah dokter di atas segala dokter ya Yesus. Kami sungguh mohon Tuhan, jamahlah saudara-saudara kami ini Tuhan, boleh mendapatkan kesehatannya yang baik kembali. Tuhan, di dalam udara panas akhir-akhir ini, kami serahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kasihanilah kami, berikanlah tubuh yang kuat ya Tuhan, serta Tuhan, berikanlah hati yang dingin untuk selalu terfokus kepada firman Kristus saja. Firman yang menjadi hidup kami, firman yang menyelamatkan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk Indonesia Tuhan, mereka yang sedang dilanda dengan pandemik ini Tuhan, kiranya Engkau menepis, Engkau menyingkirkan itu Tuhan, supaya pandemik ini cepat berakhir. Kuatkanlah seluruh anak-anak-Mu Tuhan, boleh menjadi pelita-pelita kecil di tempat mereka, kesaksian hidup, kesaksian atas kemuliaan nama-Mu dan atas pekerjaan Kristus Yesus di tengah-tengah umat, atas kesembuhan umat. Ya Tuhan, bekerjalah kami mohon. Begitu juga Tuhan, ekonomi umat, dimanapun anak-anak-Mu berada, Engkau mau juga pulihkan kembali dan sehatkanlah kembali ya Tuhan. Karena pandemi ini memporak-porandakan semua sistem ekonomi negara. Tapi kami percaya ya Yesus, Dikau terlebih besar daripada negara-negara ini. Hanya kepadamu saja kami berlindung, berserah dan bersujud. Kami percaya Tuhan memberikan kami kelepasan. Ya Tuhan, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan boleh senantiasa Engkau bagikan bagi anak-anak-Mu yang setia dan mau dengar-dengaran kepadamu. Roh Kudus, tuntun jalan kami hingga kami senantiasa berjalan di dalam jalur kebenaran firman, dan kami mensyukurinya atas kasih kesabaran Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara-saudara, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih pemeliharaan Tuhan bagi kita masing-masing. Bagi jemaat yang streaming, dapat mengirimkan persembahan Anda ke P.O. Box gereja atau via web page yang tertera di layar ini. Persembahan akan diiringi dengan instrumental praise. Tuhan memberkati persembahan Anda. Bapa bertakhta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Engkau senantiasa mengasihi kami, memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Kau senantiasa memberi berkat-Mu Tuhan kepada kami. Saat ini kami memberikan ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami ini, agar persembahan ini juga Tuhan boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Pujian Pengutusan dari Kidung Baru nomor 73 ayat 1, 2, dan 3. Kasih Tuhanku lembut. Kau
Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah ini baru saja selesai, namun sebaliknya tugas dan pelayanan Anda baru saja akan dimulai. Begitu saudara meninggalkan pintu depan itu, mulailah pelayanan saudara. Nyatakanlah kepada siapa orang yang saudara temui, baik keluargamu, teman-temanmu, dan siapapun, bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi satu-satunya. Firman-Nya adalah firman kehidupan itu yang engkau dengar dan engkau ikuti. Sehingga dengan demikian saudara berada di dalam misi Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Saudara, marilah kita pulang dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan menjadi milik saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ikuti poslut.